I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menjadi Ducati pertama yang mencapai garis finish sprint Grand Prix MotoGP Portugal. Setelah menyalip Jorge Martin di tikungan terakhir dan melewati garis finish di belakang Maverick Vinales. Dalam Grand Prix keduanya dengan Stang Desmosedici GP23 milik tim Gresini Racing, Marc Marquez menjadi Ducati pertama yang melewati garis finish balapan sprint Grand Prix Portugal yang berlangsung akhir pekan ini di Portimao. Pembalap Spanyol itu start dari posisi ke-8 di grid start, dari baris ketiga, namun berhasil menyelinap melewati rivalnya untuk mencapai posisi ke-5 di tikungan pertama, dan melewati garis finish keempat di lap kedua, yang membuatnya tetap dekat dengan mereka yang berada di posisi terdepan, di mana Pecco Bagnaia memimpin dengan keunggulan lebih dari 1 detik. Namun kesalahan yang dilakukan pembalap Italia tersebut menyebabkan Maverick Vinales menempati posisi pertama, dengan Jorge Martin dan Marc berjuang untuk posisi kedua di podium, yang akhirnya menjadi milik pembalap Katalan tersebut, posisi pertamanya bersama Gresini dan Ducati. Hari ini tidak dimulai dengan baik bagi Marc, yang mengalami kecelakaan di Q2 dan tertinggal jauh dalam kualifikasi. Sedikit demi sedikit, hari-hariku semakin rumit di kualifikasi, dengan kesalahan di lap pertama. Instingku tetap keluar. Bukan terjatuh karena melangkah terlalu jauh, tapi karena mengaktifkan alat ketinggian belakang sebelum waktunya, akunya. Hal-hal itulah yang paling merugikan untuk balapan sprint dan hari Minggu, katanya mengenai keharusan start di grid ke-8. Dengan meraih posisi kedua ini, pintu kemenangan kini terbuka lebar bagi juara dunia 8 kali itu. Meski pada minggu ini perkiraannya ia harus berlari dengan ban belakang medium, karena ban soft sprint tidak akan tahan lama. Banyak belokan. Bagian terakhir balapan dengan ban medium akan menjadi misteri. Saya harus memperhatikan konsumsi bagian depan. Mari kita lihat apakah saat pemanasan kita bisa memastikan sedikit penyesuaian yang sudah kita coba di sprint, dia berkata. Sementara itu, Maverick Vinales meraih kemenangan pertamanya sebagai pebalap Aprilia Sabtu ini di Portimao. Pembalap Spanyol itu menyoroti kepercayaan dirinya dengan RSGP. Secara a priori, Grand Prix Portugal tidak akan menjadi akhir pekan yang paling menguntungkan bagi Maverick Vinales. Dan bukan karena gayanya atau gaya Aprilia, tapi karena fisiknya, karena gastroenteritis telah menyerangnya sejak kedatangannya di negara tetangga. Tapi itu tidak berarti apa-apa bagi Rossis, yang pada hari Sabtu ini meraih kemenangan pertamanya dengan merek Noale. Pembalap Spanyol itu sudah memberi peringatan di sesi kualifikasi, berada di urutan kedua di belakang Enea Bastianini. Kemudian, dalam tes singkat, dia tahu bagaimana untuk tetap unggul, meskipun mendapat tekanan dari Jorge Martin saat kembali, untuk memanfaatkan kegagalan Pecco Bagnaia di tikungan 1 dan mewarisi keunggulan tes, yang dia pegang melawan Martin, yang di final disusul oleh Marc. Dengan demikian, Sabtu ini Vinales menjadi pebalap pertama yang meraih kemenangan bersama 3 merek berbeda, Suzuki, Yamaha, dan Aprilia, di era modern MotoGP. Meski memang benar bahwa sprint race punya statistik tersendiri untuk kejuaraan dunia, misalnya, harus ditandatangani dalam perlombaan yang panjang. Meski begitu, Vinales lebih dari bahagia, sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan di akhir balapan, terutama karena perasaannya dengan RSGP di Portimao. Saya selalu keluar dengan kecepatan penuh, tapi ini adalah minggu yang sangat baik di akhir pekan. Saya kembali ke motor yang kami tinggalkan di Valencia, yang sangat saya sukai. Saat saya selaras dengan motor saya bisa melaju dengan sangat cepat, dan itulah yang menarik. Marc Marquez berakhir bahagia pada hari Jumat di GP Portimao, karena kepercayaan yang diberikan Ducati kepadanya, meski mengalami kecelakaan di akhir latihan. Jika Marc Marquez menandatangani kontrak dengan Gresini Racing untuk mengendarai Ducati, sore harinya akan sama baiknya dengan hari Jumat ini di Portimao.
Juara dunia 8 kali itu sangat kuat dalam latihan bebas satu yang dipimpinnya, dan dalam latihan untuk Grand Prix Portugal. Meskipun sesi terakhir ini berakhir tiba-tiba baginya. Dan pebalap Cervera itu terjatuh saat latihan tinggal 2 menit lagi, sehingga mengalami kejatuhan pertamanya bersama Ducati GP23 dalam rangka Grand Prix. Namun, hal ini tidak mengkompromikan perjalanannya ke Q2, karena ia finish dengan waktu terbaik ketiga dalam tabel waktu, yang telah ia pimpin sejak lama sebelumnya. Dengan waktu 1:38.210, 1,5/10 waktu terbaik dari Enea Bastianini. Dengan cara ini, ia menegaskan perasaan baiknya di sirkuit lebih kepada para pebalap, dibandingkan dengan sepeda motor seperti Portimao. Sesuatu yang juga diterjemahkan ke dalam kecepatan balapan yang fantastis dengan ban medium dan hard. Oleh karena itu, Marc Marquez tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya di penghujung hari Jumat tersebut, meski masih ada beberapa hal negatif, seperti kehilangan waktu di bagian terakhir dalam beberapa waktu lap. Pembalap Spanyol itu memulai dengan menjelaskan alasan keadaan ini. Sektor terakhir adalah salah satu titik lemah saya di sirkuit. Saya sadar tikungan kanan cepat itu menyulitkan saya, ujarnya kepada media. Pembalap dari Ilerda tersebut kemudian mengonfirmasi bahwa ia mendapat manfaat dari perubahan pengaturan motor, yang membuatnya bisa berkendara dengan lebih nyaman, dan kini, sebaliknya, membuatnya tidak nyaman berkendara di belakang pengendara lain. Kami melakukan sedikit perubahan pada motor yang memberi saya lebih percaya diri. Anda mulai mendorong dan Anda sampai di sana. Kami harus mencapai titik ini. Sekarang, dengan Ducati, saya lebih buruk dari yang lain. Sementara itu, Joan Mir hanya bisa berada di urutan ke-19 dalam lembar waktu latihan Grand Prix Portugal MotoGP, dan harus melewati Q1 setelah kalah lebih dari 1 detik dibandingkan yang tercepat. Di penghujung sesi kedua hari pertama di Portimao, Joan Mir akhirnya tenggelam dalam catatan waktu. Jauh dari yang pertama dan juga dari cut yang dicatat oleh mantan rekan setimnya Alex Rins, yang kini berada di Yamaha. Jika di Qatar tim Honda menderita tetapi Mallorca mampu mempertahankan diri dengan cara tertentu. Jumat ini di Portugal sepeda motor sayap emas mengalami kehancuran yang tidak dapat diperbaiki lagi. Takaaki Nakagami finish di urutan ke-16, dengan Mir ke-19, Johan Zarco ke-20, dan Luca Marini ke-22, dan Mir ke-19. Panorama suram. Ini hari yang sangat mengecewakan, aku Mir di penghujung hari. Kami berharap dapat melakukan yang lebih baik setelah tes pagi, di mana ia finish di urutan ke-10, terpaut 0,7 dari yang tercepat. Tapi saya sangat menderita. Di belakang Pecco Bagnaia saya kehilangan setengah detik per lap, dan di tikungan terakhir, 4/10, jelasnya mementaskan drama. Kenyataannya adalah kami sangat menderita. Saya mencoba untuk realistis, mengatakan apa yang saya pikirkan.